ini saya akan membongkar LED D2 laser yang bisa digunakan di motor atau mobil. Nah, ini kebetulan yang satu ini sempat mati, kadang hidup, kadang mati. Ini akan saya bongkar. Adapun brandnya ini, ya kebetulan dapat barang yang kurang bagus, tapi nyalanya oke. Ini dayanya 10 watt, putih-putih, ada juga varian yang putih kuning. Pembeliannya dapat skrup dan dapat ini bracket ya. Bracketnya cukup unik. Ini selanjutnya saya akan bongkar karena yang ini problem mati. Untuk bongkarnya kita gunakan obeng main, jangan pinset, kalau pinset gak kuat. Obeng main, tapi usahakan yang gak lancip, ini kurang lancip. Nah, mungkin bisa pakai obeng yang kayak gini, tapi yang main saja. Caranya adalah, nah ini kita ambil, ini sudah saya buka ya, jadi akan mudah. Kalau yang belum dibuka, yang ini masih rapat. Ini juga ada, ini juga mati, mirip ya nanti. Ini Bull IS yang H4 juga redup. Ini congkel di sini sampai masuk ke ujungnya, terus dicongkel ke sana ya. Usahakan yang di titik-titik ini aja yang longgar, sini, kemudian yang urutannya skrup, kemudian yang sini cukup 3 aja, terus dicongkel. Nah, nanti lepas gini. Nah, ini sudah lepas karena sudah pernah saya buka. Kalau yang belum, ini contohnya sama saja sih. Gitu. Nah, ini yang Bull IS. Kalau yang tadi yang beres yang ini mirip ya, LED-nya mirip. Nah, yang beda posisi skrupnya. Kita fokus di sini. Kemudian kita buka 2 skrup ini dengan obeng main, obeng plus kecil ya, kayak untuk buka HP tapi agak besar dikit. Oh ya, di belakang ini ada karetnya, ini bisa dicongkel. Jadi kalau LED D2 laser ini mau dipakai di luar mika yang terkena air, bisa ditambahkan silen lagi di sini agar rapat. Karena modulnya ini enggak di coating. Ini contohnya, ini karetnya seperti ini. Nah, masuk ke sini. Bisa congkel aja pakai obeng. Ini modul ini LED-nya kita pas dulu. Nah, ini dia penampakan. Ini LED-nya 10 watt, ada 2 high glow. Tipenya ini bisa dilihat ya, 3560 10 watt masing-masing, ini 10 watt. Kemudian ini drivernya, modul drivernya. Nah, kebetulan ini problem, kadang nyala kadang enggak. Oke, ini sudah saya perbaiki, ternyata masalahnya sepele. Ini
hanya bad contact di elko, tapi saya akan coba sharing, berbagi cara kerjanya. Oke. Yaitu ini, oke, ini sudah saya gambar rangkaian sederhananya. Nah, di sini yaitu dari kabel yang ini ada ground, ada high low atau kebalik ya pokoknya high low lah diantaranya. Nah, itu skemanya seperti ini AC DC. Maksudnya AC DC bisa dipakai di motor yang masih nyala lampu depannya, masih ngikut gas, itu AC. Kalau yang DC itu sudah manteng, gasnya turun naik, itu enggak terpengaruh. Di Vario contohnya, Vario LED itu sudah DC full. Kalau di AC misalnya Suzuki Address yang lama itu juga masih AC. Ini AC DC bisa, hanya saja kalau AC ini nyalanya ya masih kadang redup, kadang terang. Sebenarnya bisa di improve ya, tidak benar-benar bisa stabil, tapi cukup membantu. Ini yang elko di sini ini dibesarkan, karena yang sekarang ini kecil, cuma berapa ya? 4,7, bisa diganti 1000 atau 470, 16 volt atau ya 16 volt atau 25 volt cukup. Ini saya urutkan dari sini. Ini ada ground, kabel hitam, high low, kuning merah. Kemudian di sini ada dimasukkan ke rectifier atau bridge, dioda bridge yang ini. Nah, ini ada switchnya hanya berupa dioda saja. Jadi kalau salah satu ya masuk sini, ini akan hasilnya tetap masuk di ini, di kutub yang salah satu inputnya. Ini kan bisa bolak-balik ya. Yang sini itu untuk ground, terus yang ini ada dioda ke sini, ada dioda ke sini. Kemudian outputnya ada elko-nya. Elko yang ini yang tadi punya saya problem. Ini nilainya 4,7, ini bisa dibesarkan. Bisa asal muat aja, pakai 1000 mikro bisa boleh, 470 bagus, cukup itu. Kemudian ada IC drivernya. Ini kebetulan tipenya ini saya cari googling itu enggak ketemu datasheetnya ya, tapi kalau tulisannya itu T-Power TP 801 8018E. Kemudian output dari driver ini, rangkaian driver ini, kemudian ada kapasitor kecil, ada RR, terutama ini sama dioda ini yang jadi PWM-nya, switchingnya itu outputnya hanya 9 volt. Jadi input 12 volt, outputnya di set di 9 volt. Jadi LED ini kalau benar-benar dikasih 12 volt terlalu panas, cukup 9 volt aja. Kemudian dari output 9 volt ini itu masuk ke LED. Nah, ini LED high, ini LED low. Yang anodanya atau plusnya ini dapat langsung 9 volt. Ini dapat langsung 9 volt. Kedua-duanya. 9 volt ini masuk ke sini langsung. Nah, kemudian yang ini ada MOSFET switch.
MOSFET switch ini bisa pakai macam-macam lah ya, banyak tipenya di pasaran. Yang penting jangan dikasih 1 ampere, kasih 6 ampere gitu kan. Ini juga packagingnya atau kemasannya itu kecil MOSFET-nya. Nah ini MOSFET switch-nya, untuk high, satunya untuk high, satunya untuk low. Nah, ini yang ini ke LED, ini ke LED, yang sini yang, nah ini drainnya, kemudian source-nya itu ke negatifnya driver. Ini drainnya, ini source-nya, ini drain, ini source, ini drain, ini source. Kemudian gate-nya ya input switch-nya yang ngatur ini on off ini. Jadi ini N channel, ini kerja, ini nyala, atau ini terhubung antara drain dan source jika ada tegangan di gate-nya ini. Besarnya tadi saya ukur 7 volt. Nah ini terhubung dengan switch yang high low. Tapi ya ini, kalau pas high dapat ini ada dioda ke sana, ini kontrol yang high. Nanti pas yang dapat supply yang ini ada dioda ke sana, ke gate-nya yang low gitu. Nah itu rangkaiannya cukup simpel seperti itu. Mungkin beda merek tapi konsepnya akan, saya kira akan sama. Kalau yang ini kebetulan yang kalau dihubungkan antara high low itu yang nyala hanya low, karena sistem switchingnya di sini ada dioda yang digunakan untuk minvert. Jadi ketika di sini ada yang low, ini ada tegangan. Nah, ini misalnya 12 volt gitu ya. Itu ada dioda yang dihubungkan ke sana sehingga yang high ini akan selalu mati. Kalau mau nyala dua-duanya tinggal dioda atau resistor atau apa ya, ya mungkin secara detail rangkaiannya bisa berbeda, itu tinggal dicopot saja nanti bisa high low. Itu sekilas cara kerjanya. Kemudian untuk troubleshootingnya seperti apa? Nah untuk troubleshootingnya misal ya ini kan inputnya 12 volt pakai power supply 12 volt contohnya. Ini saya ada power supply 12 volt. Ini ada kita nyalakan low gitu, ternyata mati. Kita cek di sini dulu, ini di elko-nya ini ada tegangan atau enggak. Kalau enggak ada bisa jadi ini mati, rusak. Ini kan ini ke sini 0,6 kalau dicek dengan AVO ya. Ini ke sini 0,6, ini plusnya, ini minusnya. Lalu kalau ini ke sini 0,6, ini ke sini 0,6, ini plusnya, ini minusnya. Di itu ya, di propnya ini ya. Ini posisi mengukur mengukur apa ya? Posisi propnya di sana dioda, terus ini 0,6, ini 0,6, ini 0,6, ini 0,6. Ini kalau ada tegangannya ini kok oke. Nah, kemungkinan problemnya di belakangnya. Problemnya di belakangnya ini bisa diangkat dulu, copot dulu. Ini ada enggak? Kalau di sini ada tegangannya, misalnya harusnya berapa ini? Ya, sekitar 13 lebih. Nah, di sini berarti rangkaian ini oke. Selanjutnya yaitu drivernya, driver atau sebenarnya ini step down. Ini inputnya harus ada dulu. Nah, kemudian kita cek di sini. Nah, di kutub positifnya LED ini terhubung langsung dengan 9 volt dan ini dibalik gini. Ini diukur sampai sini. Ini harusnya nunjuk 9 volt atau enggak drop lah gitu ya. Nah, kalau drop bisa jadi ini juga rusak. Ini untuk ngecek bagaimana jika ini rusak.
Ini memang bisa ini ya, bisa IC-nya, bisa ini apa, koilnya, macam-macam ya. Bisa setting arusnya atau setting tegangannya kurang pas. Kalau kesulitan, ini blok yang step down ini ganti aja pakai drivernya, ini bisa ganti aja pakai modul kecil step down yang gini ya, harganya cuma 5.000. Tempel aja di sini, di setting di 9 volt outputnya, inputnya di ini ya, inputnya ke sini, outputnya ke serangkaian ini, simbol. Dan ini arusnya juga cukup kuat, ini bisa 2 ampere tanpa pendingin. Jadi kalau untuk ngedrive ini 2 nyala langsung masih oke. Saya sudah pakai di LED DI saya yang laser lainnya, dan sudah berjalan 3 tahun nyala normal aja. Pakai yang ini. Dan itu untuk ngetes LED-nya sekarang. Kalau ngetes LED-nya itu kasih tegangan jangan tinggi-tinggi untuk LED-nya. Karena kan panas kalau dikasih langsung 9 volt. Ini untuk ngetes LED-nya nyala nggak sih ini? Di sini kasih aja dulu power supply 9 volt. Terus MOSFET-nya ini dijamper dulu. Jangan 9 volt ya. Ini 7 volt nyala, 7 volt. Nah, kasih 7 volt terus ini di jumper gitu, jumper pakai pinset pendet dulu gitu. Ini harus nyala, ini juga harus nyala. Kalau kemudian LED-nya nyala kok masih mati, padahal ini ini keluar 9 volt, ini keluar, ini juga dari sini sampai sini keluar 9 volt. Nah, kita cek switch-nya ini. Seringkali juga yang rusak adalah MOSFET-nya ini. MOSFET-nya ini bisa pakai 3416 kalau di pasaran, di Tokopedia banyak itu. AO3416 itu 6 ampere. Packagingnya sama persis dengan yang ini, tinggal ganti aja. Yang ini tadi ya, yang ini. Nah, itu. Ini untuk troubleshooting-nya. Ini kan saya coba nyalakan, saya kasih tegangan, maaf tidak bisa saya tunjukkan karena agak jauh. Power supply-nya saya kasih 7,5, agak tidak terlalu panas kalau nyoba, karena kalau terlalu panas ini heatsinknya ini tanpa ini, heatsinknya di pinggir aja dan tanpa grease itu ya, tanpa thermal pasta yang putih itu. Oke, ini saya coba kasih power supply. Yang balik nggak apa-apa kalau nyoba ini, karena kan ada di udah bridge-nya. Ternyata 7,5. Ternyata 7,5 kalau dari input sana nggak mau dinaikkan 7 volt. Nah, ini 9 volt baru mau. Kalau langsung ke LED-nya 7,5 mau. Coba ya. 7,5 aja, arusnya kasih kecil. Kalau punya power supply bisa diatur, kalau enggak ya 7 volt aja. Sebentar aja nyalain. Nggak mau. Ternyata thresholdnya maaf agak tinggi ini. Nah, nyala udah 7,8. Nyala 7,5 nyala. Atau naikin dikit ya apa-apa, asal jangan 9 volt, karena kalau 9 volt nanti overheat dan terbakar. Oke, untuk kembalikan ya mudah saja, tinggal scrub, nanti kencenginya bisa pakai tang atau dilem lagi. Untuk ini sebaiknya di tambah grease ya kalau punya, kalau nggak ada ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, gitu. Semoga ini bermanfaat dan bisa jadi
acuan untuk penggantian atau modifikasi atau troubleshooting bila LED-nya mati. Dan ini juga sama, hanya konstruksinya aja beda, tapi drivernya sama. Oke, terima kasih.